Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Oke anak-anak, di sini pada pertemuan hari ini Bapak akan mengajarkan tentang HTML dan CSS. Desain web adalah seni dan proses menciptakan tampilan serta fungsionalitas sebuah website. Dalam era digital ini, desain web menjadi keterampilan yang sangat penting karena website merupakan wajah digital dari berbagai organisasi bisnis dan individu di internet. Lanjut ke pengertian desain web. Desain web adalah proses perencanaan, penciptaan, dan pemeliharaan website yang mencakup berbagai aspek seperti arsitektur informasi, user interface design, pemrograman web, optimasi mesin pencari, dan user experience design. Desain web tidak hanya tentang membuat website terlihat menarik, tetapi juga memastikan bahwa website tersebut fungsional, mudah digunakan, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Lalu tujuan dari desain web yaitu yang pertama menyampaikan informasi secara efektif kepada pengguna, yang kedua menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif, yang ketiga membangun kredibilitas dan profesionalisme online, yang keempat mengoptimalkan konversi dan pencapaian tujuan bisnis, yang kelima memastikan aksesibilitas bagi semua pengguna. Jadi di sini terdapat peran desain web juga dalam era digital sekarang ini, yaitu yang pertama branding dan identitas online, mencerminkan identitas merek dan membangun kepercayaan pengguna, membedakan dari kompetitor, lalu menyampaikan nilai dan visi organisasi. Jadi di sini kita bisa dengan desain web juga bisa menjelaskan bagaimana nilai dan visi organisasi yang ada di sekolah kita maupun dari perusahaan kita juga. Lalu bisa sebagai penyampaian informasi dan wadah komunitas online juga. Lalu komponen utama yang terdapat di desain web. Ada yang tahu nggak komponen utama dari desain web sendiri itu apa sih? Belum tahu. Oke, sini saya akan menjelaskan. Yaitu ada visual design, yaitu terdiri dari layout dan komposisi, warna dan tipografi, gambar dan grafis, icon dan tombol. Dan yang kedua user interface atau UI, navigasi, menu dan struktur, form dan input, feedback visual, dan juga user experience atau UX, yaitu dari information architecture, workflow dan solusi pengguna, usability dan aksesibilitas, performance dan kecepatan. Lanjut ke komponen dasar desain web. Mungkin ada yang sudah pernah mengenal HTML sebelumnya. HTML sendiri merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah lembaga. HTML menggunakan tag-tag untuk mendefinisikan berbagai elemen. Biasanya dari HTML ini terdapat apa aja, anak? Ada yang tahu mungkin dari kalian? Ya, jadi terus paragraf, tautan, oke. Tadi sudah paham di tentang HTML ya? Apa? Oke, lanjut kita ke CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format elemen-elemen HTML. Biasanya CSS ini dapat digunakan untuk mengontrol warna, ukuran, jenis font, tata letak, dan berbagai aspek visual lainnya dari sebuah website. Jadi untuk memperindah website kalian juga bisa mengontrol warna, ukuran, jenis font, dan mendegradasi warna dengan menggunakan CSS. Selanjutnya yaitu layout dan tata letak. Pengaturan tata letak merupakan aspek penting dalam desain web. Beberapa konsep penting dalam layout meliputi grid system untuk mengatur pembagian area konten,
Responsif desain untuk memastikan website tampil baik di berbagai ukuran layar. Hierarki visual untuk menentukan fokus dan alur informasi. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan pada bagian-bagian tertentu di website. Ini adalah website UNS. Itu yang awal adalah ini terdapat bagian akbar, terdapat logo, lalu ada berbagai ini dan tentang UNS ada bunyi mahasiswa, PVIB, Smart Information. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu adalah di sini adalah bodinya. Ada selamat datang, Universitas 11 Maret, terus berita-berita terkini tentang UNS, ada terdapat majalah UNS juga, lalu ada mahasiswa MBKM dan penelitian dan pengabdian. Lalu pada bagian paling bawah adalah footer. Di sini terdapat juga lalu alamat dan layanan sistem seperti open software pada UNS, data UNS, server UNS, kantor UNS, dan portal informasi juga terdapat SPRB UNS, akademik, kemahasiswaan, atau alat UNS, portal standaritas. Lalu saya akan menjelaskan pada penggunaan bagian CSS. Di sini terdapat warna-warna yaitu biru dan ada warna hitam juga. Di sini dari penggunaan CSS itu pada bagian ini. Ya, di sini adalah untuk mengontrol warna ukuran jenis font rata-rata. Jenis font mengontrol warna ukuran jenis font rata-rata dan berbagai aspek visual. Bisa kita lihat di sini ada berbagai font yang digunakan dan warna juga perpaduan warna biru yang sesuai dengan logo UNS juga. Lalu pada bagian ini kata-kata sudah diatur dengan baik pada website UNS. Lalu berbagai aspek visual juga. Jadi saya melanjutkan kemudian. Lalu di sini ada section yaitu selamat datang, section berita terkini, section masalah UNS, dan section mahasiswa dan pendidikan dan pengabdian. Pada penggunaan dosen ini sudah sangat responsif. Selanjutnya kita install dulu untuk responsifnya. Jadi ini dosennya sudah responsif, bisa diubah menjadi beberapa pilihan. Ada kita coba ke iPhone 12. Ini tampilannya sudah sangat, kata-katanya juga sudah bagus dari website UNS ini. Ini juga tidak ada yang salah, dan dari website ini juga bisa diubah ke beberapa pilihan, beberapa iPhone juga, Samsung, iPad, Surface, Galaxy, dan Asus Vivo, dan lain-lain. Responsif ini yang awalnya dari horizontal menjadi vertikal seperti ini. Ada yang ditanyakan nggak? Udah jelas belum? Sudah, Pak. Jadi ini penjelasan saya mengenai website yang dari UNS, dari akbar, body, footer, lalu CSS-nya juga, dan responsif dari website-nya juga sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke selanjutnya materi selanjutnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk distribusi desain web. Di sini ada suatu dulu tentang distribusi desain web sendiri.
Saya Pak. Oke, Ridwan boleh menjawab. Baik, saya terima kasih dari kategori Mabel 306 izin untuk menjawab. Untuk prinsipnya ada beberapa. Yang pertama adalah kesederhanaan atau simplicity. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Yang keempat adalah kemudahan akses. Serta yang kelima ada perkembangan teknologi serta terkait desain dalam website. Oke. Betul. Yang pertama yaitu kesederhanaan atau kesederhanaan sendiri yaitu website yang baik memiliki desain yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau konsistensi yaitu dalam menggunakan elemen desain seperti warna, font, dan ukuran. Yang ketiga kemudahan penggunaan. Website harus mudah dinavigasi dan informasi yang dicari dapat ditemukan dengan cepat oleh pengguna. Lalu yang keempat kecepatan akses. Optimasi gambar dan kode untuk memastikan website dapat dibuat dengan cepat. Lalu tadi Mas Ridwan menyebutkan perkembangan teknologi dan tren desain web. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir teknologi web telah berkembang pesat, membawa perubahan besar dalam tren desain web. Salah satu tren utama adalah penggunaan responsive design yang memungkinkan website tampil optimal di berbagai perangkat, mulai dari ponsel hingga komputer. Selain itu, munculnya framework seperti Bootstrap dan Tailwind CSS mempermudah pengembang untuk menciptakan desain yang konsisten dan responsif. Tren lainnya adalah dark mode yang memberikan opsi tampilan lebih nyaman bagi pengguna saat berada di lingkungan biru cahaya. Selain itu, perkembangan teknologi seperti progressive web apps atau Guerilla telah mengaburkan batas antara website dan aplikasi mobile, memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan interaktif. Oke, di sini cukup sekian dari materi yang Bapak sampaikan. Lalu di sini ada tugas buat kalian. Di sini tugasnya buat minggu depan aja. Jadi dibuat dua kelompok, 3 orang dari barisan paling kanan, dari Adin sama Reinhard, terus Aziz, Ridwan sama Albert. Di sini tugasnya yaitu kalian membuat struktur HTML sederhana yang memuat judul halaman, hidden dengan nama kelompok anggota, lalu bagian tentang saya itu bisa biodata kalian, lalu daftar hobi dari kelompok masing-masing, lalu foto dengan informasi kontak. Lalu yang kedua, tambahkan CSS untuk mengatur tampilan halaman profil dengan ketentuan warna latar belakang halaman, warna dan ukuran teks yang berbeda untuk heading dan paragraf, margin dan padding yang sesuai. Lalu ini soal yang ketiga, ini apa yang dimaksud dengan responsive design dan berikan penjelasan singkat dan pengulangan. Yang mungkin cukup sekian dari pertemuan pada hari ini. Waktu saya sudah habis juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fian. Sama-sama.